Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa bersama-sama bertemu bertatap muka melalui channel saya Ramlan Abdillah. Kembali saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk kembali membahas tentang fenomena akhir zaman dan kebangkitan Islam serta fitnah-fitnah Dajjal yang sekarang melanda umat manusia kala ini. Kemarin saya telah sedikit menjelaskan tentang definisi Dajjal dan alasan-alasannya, karena ada 11 poin yang saya kumpulkan yang menurut saya memiliki kecocokan dengan realitanya pada kondisi saat ini. Dan kalau kemarin juga saya telah mendefinisikan Dajjal itu adalah sebuah capaian kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia, akan tetapi dimotori oleh kaum materialis, yaitu kaum yang tidak meyakini atau kurang meyakini adanya Tuhan, sehingga penggunaan capaian teknologi tersebut terkadang sering abai dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh agama. Maka kalau kita sepakat dengan definisi Dajjal yang saya utarakan kemarin, maka saya mengatakan bahwa kita juga harus sepakat dengan definisi Dabbah. Nanti akan saya jelaskan lebih detail insyaallah. Jadi definisi Dabbah itu kalau menurut saya adalah secara istilah adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh umat manusia dan menjadi penanda puncak dari kejayaan Islam itu sendiri. Jadi kalau Dajjal itu menjadi penanda awal kebangkitan Islam, maka Dabbah itu menjadi penanda puncak kejayaan Islam. Salah satu alasannya adalah berdasarkan dalil dari Al-Quran. Nanti akan keluar sesosok makhluk bernama Dabbah yang akan mengatakan kepada umat manusia bahwa dahulunya kamu adalah orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayat kami. Jadi Dabbah kala itu adalah termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memposisikan diri menjadi bagian dari memberikan pencerahan terhadap umat manusia yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pencerahan kepada umat manusia akan eksistensi dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran ayat-ayat. Secara istilah adalah simbol kemajuan teknologi, maka fisiknya Dabbah itu adalah berupa mobil autopilot yang sekarang ini sudah kita dengar bahwa sudah mulai banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan mobil seperti Ferrari dan lain-lain sebagainya, yang sekarang ini lebih banyak sudah banyak itu digunakan di negara Dubai. Jadi mobil autopilot itu sekarang sudah banyak diproduksi. Bahkan data terakhir yang saya miliki bahwa produksi mobil autopilot itu adalah sebesar 1% dari total produksi mobil seluruh dunia. Jadi sebuah angka pencapaian yang luar biasa yang dan itu nantinya mobil autopilot ini akan menggantikan mobil-mobil yang generasi lama yang sekarang masih diproduksi dan masih digunakan oleh masyarakat dunia. Jadi kalau di Indonesia itu adalah salah satunya adalah mobil Tesla. Mobil autopilot tersebut adalah mobil Tesla. Nah, sekarang mengapa para ulama mendefinisikan Dabbah itu sebagai hewan yang unik dan mampu berbicara? Ya, pertama karena memang itu informasi yang didapatkan dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi definisi para ulama tadi itu lebih mengidentikan sebagai makhluk, benar-benar makhluk seperti hewan, seperti gajah, seperti hewan-hewan lainnya yang memang diciptakan langsung oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya akan keluar dari perut bumi menggegerkan masyarakat dunia karena kehadirannya. Nah, mengapa para ulama mendefinisikan seperti itu? Pertama, karena para ulama adalah orang yang yakin terhadap dua buah buku panduan yang dapat membawa keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi kelemahannya adalah terkadang keyakinan yang kuat tersebut tidak diiringi dengan kesesuaian informasi tersebut dengan hukum alam dan rasionalitas. Padahal kalau kita kembali ke belakang, sesungguhnya bahwa agama ini adalah agama yang bersandarkan kepada rasionalitas dan mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Jadi kalau kemarin saya mendefinisikan bahwa kita manusia ini terdapat dua golongan. Jadi golongan pertama itu adalah golongan spiritualis, yaitu orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya itu lebih mementingkan kebutuhan spiritual mereka. Dan orang-orang materialis adalah orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya itu lebih mementingkan kebutuhan fisik mereka, jasad mereka. Nah, kedua golongan ini sesungguhnya mempunyai kelemahan dan berpotensi untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau golongan spiritualis itu berpotensi melakukan kesalahan, yaitu abai terhadap nilai fitrah manusia atau rasionalitas, maka golongan materialis ini adalah golongan yang berpotensi melakukan kesalahan, yaitu abai terhadap nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Jadi kedua golongan ini sama-sama berpotensi melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu hadirnya agama Islam itu untuk menjadi jalan tengah bagi golongan spiritualis ini dan golongan materialis ini. Hanya saja kendalanya pada saat ini kita umat Islam ini yang oleh para kaum materialis itu dianggap sebagai golongan kanan yang lebih mirip kepada golongan spiritualis. Sebaliknya juga golongan spiritualis ini ketika umat Islam, ketika para ulama-ulama Islam atau cendekiawan Islam yang berusaha untuk menjadi jalan tengah dari kedua golongan ini, oleh golongan spiritualis ini dianggap sebagai orang-orang yang bisa jadi dikatakan sebagai orang-orang yang serakah, orang-orang yang lalai dengan dunia dan lain-lain sebagainya. Jadi golongan tengah ini sesungguhnya diserang dari berbagai arah, diserang oleh golongan materialis dan diserang juga oleh golongan spiritualis. Dan itu menjadi tugas kita sebagai pemuda Islam untuk terus menggali agama ini dan menjelaskannya kepada masyarakat dunia, baik dari sisi golongan materialis maupun dari sisi golongan spiritualis. Nah, kenapa ulama tadi menjelaskan seperti itu tadi? Yaitu karena kelemahan para ulama pada saat itu adalah keyakinan yang kuat itu terkadang tidak diiringi dengan kesesuaian informasi yang rasionalitas dan bersandarkan kepada hukum alam. Padahal agama ini adalah agama yang mampu dijelaskan oleh rasionalitas dan mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah bisa jadi bahwa semangat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan agama dan wawasan keislaman itu akan tetapi tetap berusaha mengamankan posisi mereka, para ulama itu di hadapan umatnya dan penguasa kala itu. Jadi mengamankan posisi mereka terhadap serangan umatnya dan para penguasa kala itu. Sebagai contoh bahwa seperti pernyataan Imam Bukhari, sesungguhnya beliau itu berhasil mengumpulkan dan meriwayatkan hadis itu sebanyak 130.000 hadis. Akan tetapi yang beliau tuliskan dan bukukan itu kalau tidak salah hanya berkisar 13.000 hadis. Nah, kenapa demikian? Seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari bahwa sesungguhnya ketika saya menyampaikan sebanyak 130.000 hadis tersebut, maka posisi dan
keadaan saya akan terancam oleh para penguasa kala itu. Jadi bisa jadi dengan disampaikannya hadis-hadis yang kontroversial itu, maka itu akan mengancam nyawa dan keselamatan beliau kala itu. Jadi beliau lebih memilih untuk mengambil posisi aman, hanya menyampaikan sebanyak 13.000 hadis yang sesungguhnya ada 130 yang berhasil beliau himpun dan beliau hafal. Akan tetapi hanya 13.000 yang beliau bukukan dan sampaikan kepada umat kala itu. Dan kemudian alasan yang ketiga adalah alasan yang paling rasional, adalah bahwa para ulama kala itu belum menemukan kecocokan informasi agama tersebut dengan realitanya yang cocok dengan zamannya. Jadi kalau ulama mendefinisikan dabba itu sebagai makhluk melata yang keluar dari perut bumi, layaknya seperti hewan-hewan pada saat ini, yaitu karena memang mereka belum menemukan realitanya. Jadi yang paling rasional yang bisa dijelaskan adalah seperti itu. Nah, kita di zaman ini sudah menemukan sesosok fisik yang yang cocok dengan informasi dari Al-Quran dan hadis itu, yang bisa dijelaskan secara rasional dan bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sekali lagi, menjadi tugas kita para pemuda Islam untuk terus belajar agama ini dan mencocokkannya dengan realita zaman yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan potensi serta kecenderungan kita. Kemudian menginformasikannya kepada seluruh umat manusia agar mereka tercerahkan dengan kebenaran dari agama Islam yang kita anut ini, sehingga pada saat itulah mereka akan berbondong-bondong untuk menerima agama ini dan masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam ini. Jadi secara istilah definisi dabba itu adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai dan menjadi penanda puncak kejayaan Islam, dan bentuk fisiknya adalah merupakan mobil autopilot seperti yang dimiliki oleh masyarakat Dubai, dan kalau di Indonesia adalah salah satunya adalah Tesla. Dan bukankah mobil auto driver tersebut adalah makhluk ciptaan Allah juga? Karena sebagian besar komponennya itu berasal dari alam semesta ini, yang itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari perut bumi, seperti besi, nikel, tembaga, seng dan lain-lain sebagainya yang digunakan untuk membuat mobil autopilot tersebut. Mungkin seperti itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri saya pribadi. Semoga sahabat-sahabat sekalian bisa tercerahkan dan menjadi bersemangat untuk menyambut kebangkitan Islam ini, dan sudah mulai memberikan kontribusi sekecil apapun untuk kebangkitan Islam ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.